Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur ya, dari ujung negeri antah berantah ya. Setelah kontestasi pemilu ini makin panas, pasca diumumkannya berbagai timnas, berbagai para relawan dan para pembukung, termasuk pamrihwan ya. Pamrihwan itu orang yang relawan tapi tetap dapat cuan. Termasuk juga para pedagang-pedagang kaos yang mungkin lagi marak-maraknya ya. Anda hati-hati, kalau negosiasi tetap harus cuan dulu, nomor satu ya. Jangan sampai ada berita-berita viral tahun lalu ya, pedagang kaos kagak dibayar gitu ya sama si nganu gitu. Bahaya itu. Apalagi ada tuh yang zamannya gubernur yang penista agama gitu kan. tebar papan nama ya, papan bunga ya, papan hiasan bunga itu ternyata belum dibayar gitu. Itu bikin malu se-Indonesia itu, sedunia ya. Nah guys, kali ini berita mengejutkan datang dari salah satu presenter terbaik ya, presenter yang fenomenal ya, dari dulu kalau nggak salah dari TV mana gitu ya. Cuma disesalkan dia keluar, akhirnya pindah atau dia nge-vlog sendiri, nge-YouTube sendiri gitu. Nah, namanya Bung Aiman Wicaksono ya. Nah, dari kompas.com. Males. Dilaporkan soal isu oknum polisi tak netral pada pemilu 2024. Waduh, Aiman Wicaksono komen ya, masa saya sampaikan hoax ya. Mestinya Bung Aiman itu kalau menyampaikan sesuatu dan ingin berani tetap dalam koridor televisi kemarin itu. Nah, kan bebas menyampaikan, nggak kena apa-apa, kan namanya juga disuruh pimpinan gitu ya. Ya kan, berdasarkan berdasarkan editor juga kan. Manajer juga yang meng-ACC, ini ACC nggak nih kontennya. Kalau kita mah bebas aja cuap-cuap. Nah, dari kompas.com saya bacain dikit biar netizen nggak bete gitu ya, sambil bacain dikit ya, sambil ngopi, sambil apa silahkan gitu ya. Nah, juru bicara tim pemenangan nasional ya, TPN ya, calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo, TPN itu Ganjar ya. Nah, Aiman Wicaksono mengklaim apa yang disampaikannya soal isu oknum polisi tidak netral pada pemilu 2024 bulan lalu sebuah hoax. Waduh, ngeri kalau menyampaikan sesuatu itu sebuah hoax, itu ngeri. Memang data dan faktanya harus lengkap dulu ya. Kalau saya kan cuma baca komentar. Kalau nggak percaya beritanya silahkan aja komplain di Kompas sih, bukan saya, gimana sih. Nah, kata Aiman ya, bukanlah, masa saya sampaikan hoax ya. Saya kan wartawan nonaktif. Ya iyalah, di situ kan wartawan nonaktif, gimana sih, harus sampaikan kebenaran. Ya, kalau menyampaikan kebenaran versi zaman sekarang itu hampir sama dengan wartawan-tawan mau ngeliput pemboman di Palestina, itu langsung aduh, ngeri. Nah, di akun Instagramnya Aiman Wicaksono, Aiman menyampaikan isu komandan polisi yang mendukung pasangan capres Prabowo Gibran. Waduh, ya semestinya nggak langsung fenomen langsung diomongin itu. Tampilkan dulu buktinya, tampilkan dulu videonya gitu, mestinya sih. Kalau menurut saya, kalau udah ada bukti videonya kan bahaya juga sih bagi dia. Nah, saya mendapatkan informasi dari beberapa teman nih, komentar dari Aiman ya, yang dikutip dari kompas.com ya. Saya mendapatkan informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian. Mereka keberatan diminta komandannya yang mengarahkan pemenangan pasangan Prabowo Gibran ya. Kata Aiman dalam Instagram resminya, @Aiman Wicaksono, dikutip kompas.com Senin ya. Nah, Aiman mengatakan semua yang disampaikan melalui Instagram ya pribadinya sesuai dengan apa yang ia dengar. Semua yang saya sampaikan kemarin adalah apa yang saya alami atau itu adalah fakta, ucap dia. Aiman mengakui belum mengetahui ada yang melaporkannya ke Mapolda Metro Jaya terkait pernyataannya ya. Jadi
bisa saja namanya omongan orang ya, apalagi ya oknum ya, omongan orang oknum yang nggak bisa dipercaya walaupun itu teman dekat, apalagi dia masih bertugas di dalam ya, masih menjabat ya. Nah, kalau saya sih nggak bakal percaya kayak gitu-gitu. Nah, namun Aiman siap menjalani proses hukum apabila ia dipanggil ke Mapolda Metro Jaya ya, sebagai warga negara yang baik, terus menjalani semua yang diatur dalam undang-undang. Nah, Bung Aiman, saya cuma saran kalau dengar informasi dari orang tuh jangan langsung dipublis gitu ya, diverifikasi dulu kebenarannya, atau mungkin ada rekamannya, nah nanti bisa jadi bukti penyidikan. Itu bukti rekaman juga, namanya di zaman AI ini bisa segala sesuatunya bisa dikonfirmasi, bisa dibuat gitu. Nah, Bung Aiman, sebagai salam buat sesama aktivis, sama komentator ya, sesama ya nggak bisa disebut wartawan sih, saya cuma komentator YouTuber aja ya. Kalau data harus diverifikasi dulu ya sebelum bisa tampil di publik, sebelum juga bisa kita sampaikan di publik. Kalau cuma komentar ataupun WA ataupun cuma ucapan orang ataupun kata siapa, kata singanu, kola wakila, apa katanya dan katanya itu nggak bisa diverifikasi dengan baik ya. Jadi bisa berujung dengan pasal hoax atau dengan jeratan hukum yang lainnya ya. Sama seperti kasus-kasus ustadz-ustadz kita yang sudah banyak dikriminalisasi dulu. Nah, guys, informasi itu saya sampaikan, pesan ini juga saya sampaikan khususnya buat Bung Aiman ya, yang selaku wartawan, agar lebih hati-hati besok-besok untuk menyampaikan sesuatu ya. Berhubung beliau kan sudah tidak lagi di televisi mungkin ya, maklum ya, nggak ada bos lagi gitu. Guys, sekian dari saya, namanya juga sebagai rakyat yang ingin mengalami yang ingin dunia ini lebih baik lagi ya, nggak ada narasi-narasi perubahan, nggak enak nanti sangkanya dukung salah satu capres lagi ya, udah di kalimatnya udah diambil sama si Anu, soalnya nggak enak ya. Ingin kondisi negeri ini baik-baik saja dan ingin kondisi ini menjadi ke arah yang lebih baik ya, tentunya dengan sistem Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.